Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah kama naqalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani, yakni keyakinan atau aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Harb bin Ismail al-Kirmani, salah satu imam murid daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Poin yang berikutnya yang ditulis oleh al-imam adalah yang ke-23 ya. Qal wa in amaraka as-sultanu bi amrin huwa lillahi ma'siyatun falaysa laka an tuti'ahu albattah wa laysa laka an takhruj alayhi wa la tamna'uhu haqqahu. Jika sang raja itu atau sang pemimpin, sultan ya, penguasa, dia memerintahkan kepadamu dengan suatu perintah yang itu merupakan maksiat bagi Allah, falaysa laka an tuti'ah, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk mentaatinya sama sekali. Falaysa laka an tuti'ahul battah. Jadi kalau pemerintah kita memerintahkan, misalnya memerintahkan pada perbuatan yang haram, yaitu perbuatan maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban sama sekali bagi kita untuk mentaatinya dalam perkara tersebut. Wa laysa laka an takhruja alaihi, dan tidak pula engkau keluar darinya, yakni memberontak misalnya ya, dan tidak pula engkau keluar dari ketaatan kepadanya, tetap taat dalam perkara yang lain. Wa la tamna'uhu haqqahu, dan ja'ala engkau menghalang-halangi haknya, mencegah haknya. yakni jangan karena pemimpin kita misalnya dia melakukan perbuatan maksiat, dia masih muslim misalnya ya, dia masih muslim tapi dia melakukan perbuatan maksiat ya, maka kita tidak boleh taat dalam perbuatan maksiat tersebut ya, dan tidak juga kita keluar dari kepemimpinannya, kita tetap taat dalam perkara yang lain yang tidak ada maksiat di dalamnya, dan tidak boleh pula kita mencegah haknya. Karena misalnya kita benci dengannya, kita nggak suka dengan sultan tersebut ya, karena terkenal dengan perbuatan maksiatnya misalnya ya, maka selama dia muslim kita tidak boleh menghalang haknya ya. Hak pemimpin ya, misalnya kalau dia meminta kita ya melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang tidak ada penyelisihan terhadap syariat di dalamnya, maka kita wajib mentaatinya ya, kita wajib mentaatinya ya. Atau kalau mereka menginginkan harta kita misalnya dengan cara yang zalim sekalipun, maka kita wajib memberikannya ya. Nah, al-ithmu alaihim, dosa mereka yang nanggung ya. Kenapa kita tidak menolak saja, melawan saja misalnya? Karena fitnahnya yang akan ditimbulkan jauh lebih besar ya, karena madaratnya jauh lebih besar. Dan kita sudah menyaksikan saat ini ya, karena sebagian kaum muslimin ya dizalimi ya, dari kelompok-kelompok ya, atau dari organisasi-organisasi tertentu, kemudian dia dizalimi oleh pemerintah misalnya, dan mereka jadi benci dan menjadi jadi balas dendam misalnya, sehingga mereka
waliyadzubillah malah mengkafirkan pemerintah, ya, atau misalnya menjelekkan pemerintah, ya, atau berusaha untuk melawan pemerintah, maka ini semua adalah perbuatan yang bukan termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka akidahnya adalah as-sam'u wat ta'ah, ya, taat, mendengar dan taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim dan dalam perkara yang tidak ada maksiat di dalamnya. Ya, karena mentaati mereka dalam perkara-perkara yang seperti ini, ya, yang bukan maksiat, itu maslahatnya jauh lebih besar untuk kaum muslimin. Jadi saat ini kita melihat kepada maslahat amah, maslahat yang umum, bukan maslahat pribadi. Mungkin untuk pribadi kita tidak ada maslahatnya. Bagaimana ada maslahat? Kita dizalimi, diambil hartanya misalnya, ya, tentunya bukan maslahat untuk diri kita. Tapi kalau kita misalnya melawan, ya, maka mudaratnya jauh lebih besar, karena yang akan dihabisi bukan Anda saja, tapi semua orang yang seperti Anda. Ya. Nah, kita lihat saat ini, ya, Islam itu dilecehkan, sering diejek, jadi bahan olok-olokan, ya, bahan ejekan. Apalagi ada fitnah kemarinnya, fitnah apa? Karena dari mulai fitnah tentang pilkada, kemudian fitnah pemilu, ya, ini semua menjadikan kaum muslim itu berpecah belah. Karena di saat terjadi seperti ini, ya, kita lebih memilih kelompok kita, ya, daripada memilih petua para ulama, ya, para ulama. Nah, ini poin yang ke-23 yang disebutkan oleh Imam Al-Kirmani, ya, agar kita ini apa? Tidak mentaati pemimpin dalam perkara maksiat, akan tetapi tidak pula berarti Anda harus atau boleh keluar dari mereka, tidak mentaati mereka dalam perkara yang lainnya, ya, kemudian tidak mau memberikan hak mereka, ya, maka ini bukan perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdapat dalam Sahihain, ya, dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia senangi, dalam perkara yang disukai, maupun dalam perkara yang dia tidak sukai. Illa ayyu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa in umira bi ma'siyah, maka jika dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan mentaati. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi sallallahu di sini menekankan bahwasanya seorang muslim yang sebenarnya dia wajib, ya, untuk mendengar dan taat pada pemimpinnya, baik dalam perkara yang dia sukai maupun yang dalam perkara yang dia benci. Ya. Nah, pemimpin illa ayyumara bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintahkan untuk perbuatan maksiat. Fa in umira bi ma'siyah, jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka sama sekali tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat saat itu kepada pemimpin. Tapi dalam perkara yang lain yang tidak ada maksiat di dalamnya, maka dia tetap wajib untuk mendengar dan taat. Dan juga terdapat dalam hadis Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini lebih umum, ya, dalam seluruh urusan. Ya, seorang istri misalnya kalau diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, jangan karena cintanya yang terlalu besar kepada suaminya atau kepada keluarganya kemudian dia mentaati dalam perkara maksiat tadi. Dia tidak boleh mentaatinya. Dia harus bersabar, dia harus mengingatkan, ya. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena suami saking cintanya kepada istrinya atau kepada keluarganya kemudian mereka taat kepada mereka dalam
perbuatan yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ketaatan pada mereka itu dalam perkara yang mubah, ya, dalam perkara yang tidak ada maksiat di dalamnya. Ya, nah, dan orang yang mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya dalam keluar dari masalahnya, digantikan untuknya dengan yang lebih baik, ya, karena hak Allah di atas segalanya. Ya, dan hak Allah adalah yang paling utama adalah mentaati, ya, Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Muadz bin Jabal ketika ditanya, "Tadri ya Muadz, ma haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya, tahukah engkau wahai Muadz, apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Maka Muadz mengatakan, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun, ya, dengan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ke-24. Wal imsaku fil fitnati sunnatun madhiyah. Dan menahan diri di dalam fitnah. Fitnah ini fitnah yang umum. Ya, fitnah secara umum, bukan fitnah dalam keluarga. Ini kekacauan, fitnah ini maksudnya kekacauan, ya. Kemudian desas-desus yang tidak ada sumbernya yang jelas. Ini fitnah. Nah, dan saat ini fitnahnya semakin hari semakin gencar, semakin kuat. Terlebih lagi banyak media yang ikut menguatkan fitnah tersebut, ya, tersebar dengan mudahnya melalui media sosial, ya. Nah, ini sangat cepat sekali fitnah itu tersebar. Wal imsaku fil fitnah sunnatun madhiyah. Menahan diri dari fitnah itu merupakan sunnah yang telah berlalu. Ini sudah berlalu dari awal, sudah berjalan dari awal. Wajibun luzumuha, wajib untuk berpegang teguh dengannya. yakni berpegang teguh dengan apa? Berdiam diri atau menahan diri dari fitnah, tidak ikut-ikutan, ya, tidak tercampur dalam fitnah tersebut. Fa in ibtulita faqaddim nafsak. Jika engkau diuji dengan fitnah ini, ya, dituduh misalnya dengan tuduhan yang batil, ya, tidak benar. Jika engkau diuji dengan fitnah ini, faqaddim nafsaka wa malaka duna dinik. Maka qaddim nafsaka. Ini serahkan dirimu, berikan dirimu dan juga hartamu, tapi jangan agamamu. Ya, jika Anda terkena fitnah, ya, dan Anda dipaksa untuk keluar dari Islam misalnya gara-gara fitnah ini, maka jangan sekali-kali Anda berikan agama itu. Ya, berikan jiwamu. Ini kalaupun harus mati, ya, karena untuk menghadapi fitnah tadi, ya, maka enggak apa-apa. Yang penting agama kita jangan sampai terfitnah. Ya. Nah, atau qaddim malak, serahkan hartamu. Ya, karena itu jauh lebih ringan daripada agama. Jadi jangan sekali-kali kita serahkan agama kita, kita korbankan agama kita untuk terhindar dari fitnah ini. Ya, untuk terhindar dari fitnah ini. Nah, wala tu'in 'alal fitnah. Janganlah engkau ikut membantu, ya, tersebarnya fitnah ini, biyadin wala lisan, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Ya, dengan tangan sekarang bisa dengan WA. Ya, ada berita-berita yang enggak jelas sumbernya, ya, yang mungkin itu memojokkan pemerintah atau memojokkan suatu kelompok misalnya, ya, atau apalagi kalau berbicara tentang seorang ustadz, seorang alim, seorang kiai misalnya, maka kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah, karena kita sekarang sedang berbicara tentang orang alim, ya, orang alim fulan begini. Ini fitnah, ya. Nah, Habib fulan dia melakukan begini misalnya, ya, dituduh,
melakukan perbuatan wal'iyadzubillah ya, yang tidak pantas, maka kita tidak boleh ketikutan, kita diam. Ya, kita diam. Nah, kalau perlu, kalau berita-berita seperti itu nggak usah dibaca, langsung dibuang, nggak usah disimpan. Ya, nah, karena Anda juga nggak terlalu penting ya, tidak ada urusan dengan antum. Ya, nggak ada urusannya dengan antum. Nggak perlu juga ditanyakan pada orang lain. Ini benar nggak beritanya misalnya ya. Nah, karena itu juga tidak terlalu penting buat antum. Memang kalau benar misalnya, apa urusannya dengan antum? Apa manfaatnya buat antum? Nah, ya, jadi kita harus cerdas dalam hal ini. Ya, kita harus cerdas dalam hal ini. Selama hal itu tidak membahayakan kaum muslimin. Ya, selama hal itu tidak membahayakan kaum muslimin. Naam, tidak membahayakan negeri ini misalnya, atau tidak membahayakan keluarga Anda, maka nggak perlu antum ikut-ikutan. Ya. Nah, wala lisan, dan tidak pula membantu fitnah itu dengan lisan kita menceritakan. Kalau tadi dengan tangan, ya dengan tangan itu banyak mananya. Di antaranya kalau sekarang dengan tangannya itu dengan WA, ada berita-berita langsung kita share kembali ke tempat yang lain. Ya, hati-hati, begini. Ya. Nah, maka kita tasabut dulu, ini benar nggak beritanya. Ya, tanyakan ahlinya. Kalau memang di dalamnya misalnya ada maslahat bagi kaum muslimin misalnya, kita tasabut dulu beritanya, benar nggak? Ya, nggak usah di-share dulu. Ya, tanyakan pada ahlinya. Apalagi zaman sekarang, zaman berbohong itu sangat mudah. Ya, zaman yang berbohong itu sangat mudah. Memanipulasi data juga sangat mudah saat ini. Seolah-olah benar, ya. Wah, sekarang ini zamannya zaman canggih ya. Ini untuk mengedit foto misalnya, atau mengedit tulisan itu sangat canggih, sampai nggak bisa dibedakan ini benar, palsu atau asli. Ini agak susah, apalagi orang-orang seperti kita yang bukan ahlinya. Orang yang ahli aja kadang-kadang mereka kesusahan, apalagi orang-orang seperti kita. Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah ketika menghadapi fitnah seperti ini, dia menahan diri, tidak ikut membantu fitnah itu tersebar dengan tangannya atau dengan lisannya. Walakin ukfuf yadak, kata Syekh, walakin, kata Imam, ukfuf yadak, akan tapi tahan tanganmu, walisanaka, dan lisanmu, wahawaka, dan hawa nafsumu, wallahul mu'in, dan Allah lah yang zat yang bisa menolong kita untuk semua. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari fitnah ini. Di dalam Sahihain diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, satakunu fitanun, wa sadaqa ar-rasul wa huwa as-sadiqul masduq. Satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah, akan terjadi banyak kekacauan. Ya. Fitnah itu maknanya umum. Ya. Fitnah itu pembunuhan, fitnah itu berita yang tidak benar, fitnah itu kekacauan. Ya. Satakunu fitanun, akan terjadi banyak kekacauan, banyak fitnah. Kata Nabi, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah itu jauh lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang begitu ada fitnah, maka dia nyantai aja. Biasa ini mah. Ya. Dia duduk enggak peduli dengan fitnah tadi. Ya, selama hal itu juga dia tidak penting dengan fitnah tadi. Ya. Nah, karena hanya cuma berita-berita enggak jelas ya. Nah, maka dia diam. Dia duduk saja. Nah, Nabi mengatakan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk jauh lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Begitu ada fitnah, dia duduk saja. Artinya dia tahu ini fitnah. Ya. Dia tahu ini fitnah. Nah, ada orang yang berdiri, ya agak penasaran. Oh, ini sudah kurang bagus. Ya. Nanya, benar enggak sih ini? Ya, ini juga udah kurang bagus nih. Nah, selama di dalamnya tidak ada maslahat bagi diri antum, tidak ada maslahat bagi kaum muslimin. Ya.
Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang sekedar berdiri jauh lebih baik daripada orang yang berjalan untuk mendatangi fitnah tadi. Ya. Orang yang berdiri saja dari jauh, oh itu fitnah. Dia berdiri aja, enggak mendekati. Itu jauh lebih baik daripada orang yang lebih penasaran dan dia mendekati fitnah tadi. Naam. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan jauh lebih baik daripada orang yang lari. Ya. Jadi orang berjalan itu ya dia pengen tahu, tapi keinginan tahunya tidak terlalu. Jadi dia nyantai aja jalan. Ada orang yang ingin tahunya besar sehingga dia mendekati fitnah dengan cepat. Ya, langsung ya mendekati fitnah tadi. Naam. Wa man yushrif laha tastashrifuhu. Orang yang melihat-lihatnya, orang yang mengawasinya, ya, yattali, dia melihatnya, benar enggak ini? Benar enggak ini? Cari tahu. Maka yastashrifu, kata Nabi, dia akan terjebak di dalamnya. Ya. Dia enggak hanya lari, ya, mendekat, tapi setelah itu setelah dia lari juga nanya-nanya, benar enggak ini? Ini apa sih, ini apa ini? Dia nanya-nanya. Ya. Kemudian dia menyebarkan. Pasti dia akan terkena fitnah. Dia akan terjebak di dalamnya. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyu'adh. Barang siapa yang dia mendapatkan tempat untuk berlindung atau tempat ya untuk menghindar, maka berlindunglah dia dengannya. Falyu'adh bih. Nah, falyu'adh bih, maka berlindunglah dia dengannya. Ya. Nah, jika sudah terjadi fitnah tersebar di masyarakat dan fitnah yang sangat santer, sangat kuat, maka cari perlindungan. Kalau Anda mampu, cari perlindungan. Ya. Nah, jangan sampai terjadi fitnah. Jangan sampai tercebur di dalamnya. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan jika sudah terjadi fitnah sampai menyebabkan peperangan ya di antara dua kelompok misalnya, dan saat itu Anda punya pedang, maka patahkan pedang Anda. Ganti pedang Anda dengan kayu saja. Sekedar ingin melindungi diri Anda. Ya. Sekedar ingin melindungi diri Anda. Nah, karena kalau Anda dengan pedang, mungkin Anda akan ikut-ikutan. Ya. Nah. Ya, sekedar ingin melindungi saja. Jadi Anda tidak ingin ikut campur di dalamnya. Nah, ini kalau terjadi fitnah. Dan sekarang fitnah sangat banyak. Ya, di dalam masalah ini maka Allah Subhanahu wa taala menguji mana yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mana orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, masalah Covid ini, ya kita tahu sendiri fitnahnya. Masalah vaksin, ya kita tahu sendiri fitnahnya. Nah, maka lebih baik Anda tidak ikut-ikutan dalam masalah ini, menyebarkan berita. Ya, kalau beritanya di pemerintah, ya nggak masalah, karena mereka yang bertanggung jawab. Ya, nah, selama tadi ada maslahat. Kalau udah maslahatnya, nggak perlu. Ya, maslahat umum ya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak perlu ikut-ikutan. Biarkan mereka yang urus. Nah, mereka yang urus. Ya. Sekarang zaman sekarang banyak yang editannya, banyak yang edit video di ini. Ya, misalnya ya untuk misalnya saja, misalnya ada pemerintah yang sedang divaksin, kemudian pura-pura ya, ternyata enggak. Ya, padahal dia bohongan misalnya. Disorting nih. Misalnya. Kemudian disebar. Ya, akhirnya terjadi apa? Fitnah. Fitnah apa? Pemerintah, masyarakat semakin takut dan semakin benci. Ya. Rakyat semakin takut dan semakin benci. Nah, dan kita tidak tahu hakikatnya. Apakah memang seperti itu atau tidak? Kita nggak tahu hakikatnya. Ya, maka lebih baik kita diam. Ini termasuk fitnah. Ya, kalau Anda termasuk orang yang tidak setuju dengan vaksin, maka diam. Sudah.
Itu urusan Anda dengan diri antum. Tapi orang lain kan bisa jadi, dan ini maslahat buat mereka juga. Ya, maslahat buat mereka juga. Dan ini pemerintah berusaha agar memberikan maslahat kepada rakyatnya. Nah, maka kalau kita bukan ahlinya, maka kita diam dalam masalah ini. Karena ini termasuk apa? Fitnah. Karena kalau kita menyebarkan masalah ini, semakin kita tidak percaya ya dengan pemerintah. Pemerintah kalau di pojokan terus, lama-lama juga geram maksudnya ya, akhirnya mereka apalagi mereka punya kekuasaan ya, apalagi mereka punya kekuasaan, maka mereka akan semena-mena, tambah semena-mena. Yang menjadi korban siapa? Rakyatnya ya, terutama orang-orang Islam ya, karena hanya segelintir orang Islam yang ingin mengikuti hawa nafsunya ya, tapi semua kaum muslimin harus merasakan ya akibatnya. Nah, harus merasakan akibatnya ya. Dan sebab utamanya apa? Karena tidak berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini ya. Jadi kalau sedang terjadi fitnah, kita jaga diri kita ya, kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, jangan ikut-ikutan ya di dalam fitnah tadi, jangan mencampurkan diri dalam fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khairan mal muslim ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Ya, hampir-hampir saja akan terjadi suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim saat itu adalah kambingnya. Dia menggembalanya di gunung-gunung ya, di bukit-bukit, dan di tempat-tempat turunnya hujan, menjauh dari masyarakat. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari dengan agamanya ya, dengan lari dari fitnah untuk melindungi agamanya ya. Jadi ketika dia terjadi fitnah di kota ya, terjadi fitnah, maka dia menjauh ya, dia menjauh, walaupun harus meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, tanahnya, ya, tokonya dia tinggalkan, dia menjauh, ya, di gunung-gunung, dan harta yang dia miliki hanyalah kambing yang dia miliki. Ya, dia minum susu dari kambing tersebut, ya, dan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap untuk menghindari fitnah, ya, untuk menghindari fitnah. Ini kata Nabi SAW, hampir saja terjadi, ya, suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim saat itu adalah kambing yang dia miliki, karena fitnah sudah tidak bisa terbendung, sudah tidak bisa dibendung lagi, karena sudah tidak ada lagi orang yang mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya fitnah ya, dan pentingnya menjaga diri dari fitnah. Masalah seperti ini termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan kaum muslimin tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi fitnah. Nah, ini termasuk masalah-masalah yang sudah dibahas sejak dahulu, ya, bahkan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejak awal-awal, ya. Akan tetapi masalah seperti ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga terjadi fitnah seperti ini, ya, sehingga terjadi fitnah seperti ini. Nah, dan orang-orang yang tahu saat itu, dia yang akan mampu untuk menjaga dirinya dari fitnah. Ya, mungkin orang itu akan menganggap dirinya gila. Kamu, ya, hartanya melimpah, kenapa ditinggal? Ya, malah pergi ke hutan, ke gunung, misalnya, ya. Ketika sudah tidak bisa lagi terkendali fitnah itu. Ya, ketika fitnah itu sudah tidak lagi terkendali karena semua orang ikut-ikutan. Nah, kita wajib mengingatkan diri kita dan juga kaum muslimin bahwa ini fitnah. Ya, ini benar-benar fitnah. Dan kita harus bersikap dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi fitnah seperti ini. Ya, kita jaga keluarga kita jaga diri kita jaga keluarga kita, ya, kita jaga lingkungan kita. Maka kalau hal ini disampaikan, diingatkan untuk kaum muslimin, maka fitnah itu akan meredup. Ya, lama-lama meredup. Ya, nanti kalau sudah ilmu ini hilang lagi, maka fitnah itu akan muncul lagi dan semakin besar. Ya, semakin hari fitnah itu akan semakin besar. Terlebih lagi kalau tidak ada lagi orang-orang yang mengajarkan, ya, bagaimana
seharusnya kita bersikap ya dengan fitnah yang muncul saat itu, maka semakin besar waliyadzubillah. Nah, kemudian yang ke-25, poin yang ke-25, wal kafu an ahlil qiblah, menahan diri dari ahlul qiblah, menahan diri dari ahlul qiblat. La tukaffir ahadan minhum bidzambin, jangan engkau mengkafirkan seorang pun dari mereka karena perbuatan dosanya. Jangan mudah-mudahan mengkafirkan orang ya karena perbuatan dosa dia. Wala tukhrijhu minal islami bi'amalin, jangan engkau mengeluarkan dia dari Islam karena perbuatan, suatu perbuatan yang dia lakukan. Illa ayyakuna fi dzalika hadits, kecuali kalau ada di dalamnya suatu hadis. Fatarwi al-haditha kama jaa, maka engkau meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana dia datang. Wa tusaddiqu bihi wa taqbaluhu, engkau membenarkannya dan menerimanya. Wa ta'lamu annahu kama ruwiya, dan engkau mengetahui ya sebagaimana yang diriwayatkannya. Naam, sebagaimana yang diriwayatkannya. Yakni untuk individu per individu, maka kita wajib untuk menahan diri dari menghukumi seseorang kalau dia itu kafir, kalau itu muslim, ya untuk per individunya. Nah, karena misalnya dia itu nggak sholat misalnya, kita lihat ada tetangga nggak sholat, kita bilang oh dia kafir, nggak bisa. Kita harus jaga betul-betul diri kita dari yang seperti ini, ya, jaga lisan kita dari ahlul qiblah. Dia itu muslim, dia bersyahadat. Nah, mungkin kita tidak pernah melihat dia sholat di masjid, barangkali dia sholatnya di rumah, ya, barangkali dia sholatnya di rumah. Walaupun kita tahu ya, kita berpandangan sholat bagi kaum laki-laki wajib di masjid. Kalau di rumah ya dia berdosa karena sholat di rumah. Tapi dia melaksanakan sholatnya berdosa enggak? Tidak. Dia telah melakukan kewajiban, yaitu sholat. Tapi kewajiban yang lain dia tidak lakukan, yaitu berjamaah. Ya, nah, boleh jadi dia seperti itu, dan kita nggak tahu. Lain lagi kalau dia itu orang-orang yang mengaku-ngaku ya saya nggak sholat di sini tapi sholat di Makkah misalnya, ada yang seperti itu. Ya, kalau ini bohong, kalau itu bohong. Ya. Tapi selama dia muslim, kita nggak mudah-mudahan untuk mengkafirkan perorangan. Tapi kalau kita riwayatkan secara umum, na'am, kita riwayatkan secara umum. Ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir misalnya, kita riwayatkan secara umum. Tapi kalau sudah per individu, maka nggak bisa. Kita jaga diri, hati-hati. Ya, karena kita meriwayatkan hadis sebagaimana apa adanya. Kita meriwayatkan hadisnya sebagaimana apa adanya. Kita katakan, ya, sebagaimana apa adanya. Tapi kalau sudah per individu, kalau sudah diterapkan per individunya, maka kita tidak bisa, kita tahan diri kita, ya, kita tahan diri kita. Nah, maka kalau misalnya al-ahdul ladzi al-farqu alladzi bainana wa bainahum, atau al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, ya, yang membedakan antara kita dengan mereka, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah telah kafir atau telah musyrik. Ya, ini kan hadisnya seperti itu. Kemudian kita lihat ada orang nggak sholat, kita langsung hukumi, oh kafir, musyrik. Boleh begitu? Nggak boleh. Ya, karena dia itu ahlul qiblah. Ahlul qiblah ini orang muslim. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zahirnya dia muslim. Adapun batinnya, itu masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahwu tarkis salat, seperti meninggalkan salat. Wa syurbil khamar, minum khamar. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Aw yabtadi' bid'atan yunsabu sahibuha ila al-kufr wal khuruj min Islam. Atau dia melakukan perbuatan bid'ah yang mana pelakunya itu bisa dinisbatkan kepada kufur atau keluar dari Islam, yakni bid'ah mukaffirah misalnya. Wattabi'il athara fi dzalika wa la tujawizhu, maka ikutilah athar, ikutilah hadis di dalamnya
dan jangan melewatinya. Nah, ya, yakni kita meriwayatkan athar-athar itu, hadis-hadis itu sebagaimana dia datang, ya, sebagaimana dia datang, dan kita membawa makna hadis-hadis tadi kepada apa? Yakni ancaman keras, ya, ancaman keras dan peringatan yang sangat keras dari perbuatan maksiat ini. Tapi tidak otomatis orang yang melakukannya langsung dihukumi kafir misalnya, ya, langsung dihukumi kafir. Berkata Imam Al-Asbahani dalam Al-Hujjah, "Anna al-Auza'i su'ila faqila lahu hal nada'u as-salah 'ala ahadin min ahli al-qiblah wa in 'amila bima 'amil?" Imam Al-Auza'i mengatakan, apakah kita meninggalkan salat atas seseorang dari ahlul qiblat jika dia melakukan apa yang dia lakukan, yang dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur? Qala la, innama kanu yuhaddithuna bil ahadits an Rasulillah kama ja'at ta'ziman li hurumatillah wa la ya'udduna adh-dhunub kufran wala syirkan. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak, ya, mereka dahulu itu hanya meriwayatkan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia datang dari Nabi dalam rangka apa? Mengagungkan hurumatillah, ya, mengagungkan, yakni menganggap besar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wala ya'udduna adz-dzunub kufran wala syirkan, dan mereka tidak pernah menganggap ada suatu dosa yang menjadikan orang itu apa namanya kafir atau musyrik, yang menjadikan dosa itu kafir atau karena perbuatan dosanya itu langsung kafir atau musyrik. Ini kata Imam Al-Auza'i, yakni kalau kita mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu syirik, musyrik. Naam, datang kepada dukun itu musyrik, kafir pelakunya. Ya. Nabi mengatakan man ata kahinan faqad kafara aw asyrak. Orang yang datang ke dukun maka dia telah kufur, fasaddaqahu bima qala, ya, dan dia membenarkan maka dia telah kufur. Ya, telah kufur atau musyrik misalnya. Ya. Maka kita datang, kita tahu fulan ini biasanya datang ke orang pintar. Maka tidak dengan mudah kita mengatakan dia kafir karena dia datang kepada orang pintar tadi. Ya, kita tidak mudah mengatakan dia kafir. Ya, karena masalah menerapkan masalah ini sangatlah berat. Mengatakan fulan kafir, fulan musyrik, ya. Ini sangat berat. Ya, adapun mereka dahulu meriwayatkan hadis-hadis ini yang mengatakan ini perbuatan ini kufur, perbuatan ini musyrik, ini karena ingin apa? Melihat betapa besarnya dosa ini, betapa bahayanya dosa ini, ya, betapa bahayanya dosa ini. Nah, adapun kalau dianggap ini kafir, ini musyrik, mereka tidak, kecuali kalau sudah iqamatul hujjah, kecuali kalau sudah ditegakkan hujjah pada orang tersebut, ya, dipanggil orang tersebut oleh hakim misalnya, ya, kemudian dijelaskan, ditanya, benar nggak kamu melakukan ini? Ya benar. Apa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu nggak tahu kalau ini perbuatan dosa misalnya. Saya tahu, ya misalnya. Kalau dibilang saya tahu, ya ini perbuatan dosa, kenapa melakukannya? Antum bisa musyrik nanti kalau melakukan ini. Antum bisa kufur kalau melakukan ini. Ditabayyun sama, di iqamatul hujjah sama hakimnya. Nah, nanti kalau dia betul-betul dia sudah pengen seperti ini, menurut saya ini boleh-boleh saja, ya, dan sudah hilang syubhatnya, baru hakim memutuskan Anda telah murtad dengan perbuatan ini, dan ini bahaya, hukumannya Anda dibunuh nanti. Ya, ini setelah iqamatul hujjah. Adapun kita, orang-orang seperti kita, nggak bermudah-mudahan, ya, nggak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang karena saking apa namanya, ini baru mengenal manhaj yang hak ini, ya, dan semangat yang tinggi, kemudian menerapkannya serampangan. Ya, pernah terjadi kasus, ya, gara-gara beda pendapat saja temannya dipukul. Ya, kemudian keluar kata-kata yang kurang baik. Ya, semua hewan keluar dari mulutnya, padahal sama-sama ahlu sunnah. Dan itu terjadi kasusnya, ya, di kampung saya sendiri dulu.
ya, berbeda pendapat langsung ya dipukul orang tersebut. Kemudian nama-nama hewan yang apa itu dikeluar ya, anjing lah ini, padahal sudah ngaji. Ya ini nggak siap untuk menerima perbedaan pendapat. Ya, nah karena tadi ya ngajinya itu belum maksimal, ya belum maksimal, atau belum ngaji ya, yakni kepada asatidzah yang lainnya ya, nah yang apa namanya juga mempelajari apa namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dan belajar kepada masyayikh yang lainnya. Nah, ya, maka yang kita sibukkan itu adalah talabul ilm. Yang kita sibukkan talabul ilm. Kalau menghukumi seorang, la. Kalau sudah menghukumi seorang fulan begini, itu bukan ranah kita. Ya, karena akan terjadi hal itu hanya akan mengeraskan hati kita. Wal'iyadzubillah. Jadi sesama Islam, sesama Muslim, sesama Ahlus Sunnah jadi keras hatinya. Ya, jadi keras hatinya. Nah, karena belajar tentang bagaimana kita harus bersikap dengan ahlul bid'ah, ya. Kemudian diterapkan kepada semua orang yang beda, langsung ahlul bid'ah, ini ahlul bid'ah. Kemudian sikapnya keras. Yang kemarin kita biasa senyum kalau ketemu salam, sekarang nggak salam. Sudah ngaji kenapa jadi nggak salam? Dulu sebelum ngaji malah ketemu salam tersenyum. Setelah ngaji malah nggak salam. Nggak usah ngaji kalau begitu. Jadi keras hatinya. Ya. Dulu ketika belum ngaji, masya Allah, hatinya lembut ya sesama kaum muslimin. Ya walaupun berbeda dia bisa. Dan anehnya kalau dengan orang yang beda, benar-benar beda bisa lembut. Tapi dengan orang yang sudah sama-sama ngaji, ya langsung keras. Ya langsung keras. Ya, mungkin berhujjah dengan hujjah Nabi SAW. Nabi bersikap keras dengan sahabat-sahabat yang sudah lama ngaji, tapi bersikap lemah lembut dengan orang yang baru ngaji. Misalnya, antum udah lama ngaji, maka saya sikapnya keras dengan antum. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, istausu bi ahli sunnah khairan. Ya, berwasiatlah dengan ahli sunnah dengan cara yang baik. Ya. Orang-orang yang ngaji itu, ya sudah ngaji itu mereka menginginkan yang hak. Mereka itu hatinya terbuka dengan yang hak. Dan kita ketika berdakwah itu ada maratibnya, Nah, apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, bil hikmah. Dengan hikmah. Ya. Yang pertama dengan hikmah, yakni kalau Anda melihat orang ini adalah orang kalau dikasih tahu langsung taat, langsung melakukan karena memang dia adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan. Ya, orang yang sangat menginginkan kebaikan dan dia tidak tahu kalau ini perbuatan baik. Maka begitu dikasih tahu dia akan baik, maka Anda cukup dengan kata-kata yang biasa saja dia langsung taat. Ini dengan hikmah. Mau'izah hasanah. Ya, dia tahu ini hak tapi terkadang dia menyelisihinya, maka ini perlu mau'izah. Ya, perlu disebutkan tentang surga, tentang neraka, ya. Nah, gitu. Orang ini sebenarnya condong kepada, dia itu suka dengan kebaikan, tapi terkadang karena hawa nafsunya yang kuat, dia masih terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya, padahal dia tahu, maka orang seperti ini perlu mau'izah. Ya. Nah, bukan dengan hikmah lagi, tapi dengan mau'izah, tingkatan yang kedua. Ya, orang ini punya syubhat. Dia tahu, ya, dia menginginkan kebaikan, tapi punya syubhat. Dan kita harus menghilangkan syubhatnya, maka apa? Jadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Ya. Anda ingin kebaikan dan dia juga ingin kebaikan. Naam, sama-sama ingin kebaikan. Tapi dia punya hujjah yang boleh jadi hujjahnya salah, dan kita juga punya hujjah. Maka kita jadilhum billati hiya ahsan. Naam, hujjahnya orang-orang yang enggak punya ilmu, beda dikit pukul, beda dikit caci maki, itu hujjah orang enggak punya ilmu. Naam, begitu. Ya, tapi kalau kita ingin
sama-sama ingin kebaikan, saya ingin kebaikan, Anda juga ingin kebaikan, maka hadapilah. Kalau dia punya hujah, kita hadapi dengan hujah, dengan cara yang lembut juga. Ya, kemudian kita doakan saudara kita ini, ya, saling mendoakan. Boleh jadi yang benar sama dia, boleh jadi juga yang benar sama saya. Kita saling mendoakan. Setelah kita berdebat misalnya, ya, jangan sampai ada kebencian di antara kita, ya akhi. Kita mari kita saling mendoakan. Boleh jadi yang benar sama antum, boleh jadi yang benar sama kita. Ya, kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala itu membukakan hati kita untuk menerima kebenaran. Ya, kan sama-sama Islam, sama-sama menginginkan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama takut dari neraka Allah, sama-sama ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus, ya, setelah ngaji malah sikapnya berbeda, semakin keras hatinya? Ya, bukan seperti ini. Ya, kita mengaji bukan untuk seperti ini, bukan semakin keras hati kita. Ya, justru semakin lembut, apalagi sesama ahlu sunnah. Ya, apalagi sesama ahlu sunnah, sesama ahlul kiblat aja, ya, kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Masa sesama ahlu sunnah, ya, dan ahlu sunnah itu sedikit, kemudian kita benci dengan saudara kita karena perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan. Ini nanti lama-lama jadi fanatik, nggak sengaja, ya, fanatik dengan syekhnya, fanatik dengan gurunya, fanatik dengan ma'hadnya, ya, jadinya begitu. Kita mengajarkan agar kita nggak ta'assub, kita nggak fanatik, tapi kita malah terjebak ke dalam fanatik tadi. Ya, hati-hati. Kita belajar, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hujahnya orang nggak berilmu itu paling marah-marah, terus pukul-pukul dengan kekuatan, itu hujah orang nggak berilmu. Ya, nah, karena nggak bisa debat, antum sulit banget sih, udah saya tahu nggak dengar, ya, bukan nggak dengar, mungkin dia juga punya dalil yang lain, ya, nah, yang menurutnya itu hak. Kalau misalnya Anda mendapatkan ini, berpandangan ini sebagai syubhat, maka bantu dia untuk menghilangkan syubhatnya. Bantunya bukan dengan pukulan, bantunya bukan dengan tangan, bantunya dengan ilmu juga. Ya, nah, dahulu para ulama kalau sudah saling sharing ilmu itu bisa sampai pagi kadang, berhari-hari bahkan, ya, sampai berhari-hari. Nah, ada ulama ahlu sunnah dengan ulama ahlu al-bid'ah, tapi dia itu orang yang cinta kebaikan. Dia bertanya, saya dengar Wahabi itu melarang sholawat pada Nabi, ya, ya, karena yang sampai kepadanya bahwa orang-orang ahlu sunnah ini dikatakan sebagai orang yang nggak suka bersalawat pada Nabi. Katanya begini. Maka ini pedagang dari Mesir, tapi dia berilmu. Ya, ini ulama. Ya, maka mereka berdiskusi sampai 3 hari. Diskusi ilmiah. Ya. Sampai malam kadang-kadang, ya, mereka istirahat sebentar, besok mulai lagi sampai betul-betul hilang. Ya. Tidak marah-marah, antum enggak takat dengan saya, enggak. Ini yang saya bawa itu benar semuanya, Al-Qur'an Sunnah misalnya. Ya, marah-marah misalnya. Enggak seperti itu. Dan sekarang yang terjadi seperti itu, wal'iyadzubillah. Ya, yang sekarang yang terjadi seperti itu, wal'iyadzubillah. Maka yang saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan juga pada antum, ya, jujurlah kita dalam mencari hak ini. Ikhlaskan betul-betul. Ya, ikhlaskan betul-betul untuk mencari yang hak ini. Ya, agar Allah SWT menunjukkan kepada kita yang hak. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang sama-sama ingin mengetahui yang hak ini, ahlu sunnah ini, maka kita harus lembut kepada mereka. Ya, jangan karena sedikit berbeda, ya, kita langsung marah-marah, kita langsung menganggap dia ahlul bid'ah. Dulu ketika kita baru belajar nggak gampang itu membid'ahkan orang lain. Tapi begitu sudah belajar, ya, jangankan orang lain, nah, teman sendiri gampang dibid'ahkan. Padahal belum tentu dia paham apa itu bid'ah. Ya, permasalahan juga belum paham banget. Nah, semakin belajar itu harusnya semakin hati-hati kita. Ya, semakin belajar harusnya semakin hati-hati dalam berbicara, semakin hati-hati dalam bersikap.
ya semakin hati-hati dalam menghukumi. Itu orang yang berilmu namanya. Orang berilmu itu mereka hati-hati dalam menghukumi. Ya mereka wara dalam menghukumi suatu permasalahan. Ya. Nah, mereka wara karena berhati-hati. Ya. Bukan malah semakin sombong, wala'iyadzubillah, semakin bermudah-mudahan. Apalagi kita levelnya masih talibul ilm. Baca Qur'annya juga belum lancar, bahasa Arabnya juga masih cetek, ya. Langsung, ya, antum ngaji sama siapa? Oh, fulan. Wah, dia itu sesat misalnya. Langsung disesatkan juga. Ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kita masih banyak yang harus kita pelajari. Ya, ilmu masih sangat luas. Sibukkan diri kita dengan ilmu, maka itu jauh lebih manfaat. Ya, sibukkan diri kita dengan ilmu, kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Jauh lebih bermanfaat daripada kita sibuk dengan apa? Mencaci maki orang lain, ya, yang berbeda dengan kita pendapatnya. Nah, kita akan terbelenggu sendiri nanti malah. Ilmu nggak berkembang, ya, hati menjadi keras, dan kita banyak mendapati orang-orang seperti itu. Akhirnya futur, ya, futur ngaji lagi, atau udah merasa cukup nggak ngaji lagi. Nah, dan kita dapati banyak yang seperti itu, karena dia biasa suka apa? Mentahdir saudara-saudaranya yang nggak sepaham dengan dia. Akhirnya lama-lama futur. Ngapain saya ngaji lagi? Ya, toh segini saya udah cukup. Jauh lebih baik daripada yang lainnya. Ya, jauh lebih baik yang daripada yang lainnya. Antum nggak usah nasihati saya, akhi. Antum aja masih banyak kesalahan misalnya. Kan nggak seperti itu sikapnya. Dinasihati selama itu baik, alhamdulillah. Ya, selama itu baik, alhamdulillah. Walaupun mungkin antum melihat orang ini, ya, daripada antum mungkin ilmunya lebih sedikit, atau walaupun mungkin dari sisi ibadahnya lebih sedikit. Ini fitnah, antum terfitnah dengan ilmu antum. Antum terfitnah dengan majelis antum kalau begitu. Ya, maka berhati-hati. Ketika datang ke majelis itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.